Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sand filter dan carbon filter. Sand filter dan carbon filter biasanya banyak teman-teman temui ketika teman-teman sudah berkecimpung di dalam dunia industri, khususnya di bagian pengolahan limbah atau pengolahan air. Mengapa disebut dengan sand filter? Karena dalam alat ini media yang digunakan untuk menyaring yaitu berupa pasir yang tersusun atas beberapa lapis. Akan tetapi tidak semua jenis pasir dapat digunakan, atau hanya terdapat beberapa pasir khusus yang dapat digunakan sebagai media filter. Oleh karena itu, mari teman-teman kita bahas terkait dengan pengertian, fungsi, cara kerja, jenis pasir, dan animasi dari sand filter. Dan juga nanti akan dibahas terkait dengan carbon filter. Baik, yang pertama yaitu sand filter. Sand filter merupakan sebuah alat water treatment yang menggunakan media pasir sebagai penyaringnya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang kasat mata. Target utama dari proses penyaringan menggunakan sand filter yaitu dapat menyaring kotoran-kotoran halus yang terdapat di dalam air. Media sand filter tersusun atas beberapa lapis pasir, biasanya dari atas ke bawah, dimulai dari yang paling halus hingga yang paling kasar. Dalam hal ini tidak semua jenis pasir dapat digunakan. Nah, berikut ini merupakan beberapa jenis pasir yang dapat digunakan sebagai media filter. Yang pertama, pasir silika. Pasir silika dikenal juga dengan nama pasir kursa, yang merupakan jenis pasir yang paling banyak digunakan untuk membuat saringan pasir. Jenis pasir yang satu ini sangat efektif serta mengoptimalkan fungsi sand filter. Pasir silika biasanya digunakan sebagai pre-filter untuk memisahkan air dan lumpur, sehingga air dapat lebih jernih. Yang kedua yaitu pasir zeolit. Jika pasir silika memiliki kegunaan untuk membuat air keruh menjadi jernih kembali, fungsi dari zeolit ini sedikit berbeda. Pasir zeolit memiliki kegunaan untuk menambahkan oksigen dalam air. Oleh karena itu, air akan menjadi lebih segar. Dan oleh karena itulah, pasir ini biasanya sering digunakan pada bak terbuka seperti kolam ikan dan tambak. Yang ketiga yaitu pasir mangan hijau. Teman-teman tentu pernah melihat kan ya, air yang berwarna kuning dan berbau karat. Air dengan karakteristik seperti itu biasanya memiliki kandungan mangan dan besi yang tinggi, sehingga selain mengganggu estetika, juga tidak layak untuk dikonsumsi karena sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, kandungan mangan dan besi tersebut harus dapat direduksi atau dihilangkan dengan penyempurnaan fungsi sand filter yang optimal. Salah satunya dengan menggunakan pasir mangan hijau. Selanjutnya yaitu pasir antrasit. Filter dual media biasanya menggunakan pasir silika dan antrasit, di mana pasir silika ditaruh di lapisan bawah dan di atasnya itu ada pasir antrasit. Antrasit adalah karbon yang timbul melalui proses metamorfosa dari tumbuhan dengan waktu yang lama, bermula dari kayu, lumut, batu bara, lalu menjadi antrasit. Antrasit ini berfungsi untuk menghilangkan bau dan rasa yang disebabkan oleh senyawa organik. Yang terakhir yaitu ferolit. Ferolit berfungsi untuk mengurangi kandungan besi di dalam air. Kandungan kadar besi yang banyak pada air mengakibatkan bau karat, keruh, dan muncul minyak pada permukaan air. Adapun kelebihan dari pasir ferolit yaitu waktu cucinya sangat singkat dibandingkan media filter yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu carbon filter. Jika sand filter menggunakan media pasir untuk proses filtrasi, maka carbon filter ini menggunakan media arang yang terbuat dari tempurung kelapa.
Sistem ini berfungsi sebagai penghilang bau, warna dalam organik termasuk sisa klor. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kontaminan dan kotoran melalui adsorpsi kimia. Sand filter berfungsi untuk proses purifikasi air. Pada dasarnya, jika untuk pengolahan limbah, air yang masuk ke sand filter sudah memenuhi syarat baku mutu, di mana sudah bisa dibuang ke aliran sungai ataupun ke saluran kota. Akan tetapi terkadang industri menerapkan sistem ekonomi effluent, yang mana menggunakan kembali air limbah dengan cara pemurnian atau purifikasi. Adapun tujuan purifikasi yaitu untuk menghilangkan partikel-partikel kasat mata, penjernihan warna, dan menghilangkan bau pada air. Sehingga air dapat digunakan kembali, misalnya untuk siram taman, untuk mencuci kendaraan bermotor, atau mobil, atau wastafel, atau untuk kloset. Proses filtrasi terjadi ketika air melalui diffuser dan kemudian berkontak langsung dengan media filter berupa pasir yang mana tersusun atas beberapa lapis. Adapun sensitivitas dari proses filtrasi dapat mencapai ukuran 5 mikron dari partikel. Kemudian dalam video teman-teman bisa lihat bahwasannya tersusun atas antrasit, dolomit, gravel, kemudian yang paling bawah adalah soil, di mana pasir tersusun dari beberapa lapis, dari mulai yang paling halus sampai dengan yang paling kasar ke bawah. Sand filter dilengkapi dengan critical nozzle selection, di mana alat ini berfungsi untuk mendeteksi tekanan yang ada di sand filter sehingga dapat dijalankan secara otomatis. Apakah dia membutuhkan backwash atau dapat melangsungkan proses filtrasi. Proses purifikasi atau pemurnian biasanya memiliki beberapa level tergantung dari kebutuhan yang diinginkan oleh industri. Seperti yang terlihat pada video, yaitu multimedia filter, carbon filter, dilanjutkan dengan ion exchange, kemudian reverse osmosis, dan stabilizer.